Kita atau Dia bab 98. Satu minggu yang lalu, Chef Robbie dan istrinya baru saja pulang dari kampung. Mobil berhenti di tempat parkir restoran Zero. Dari area parkir sampai ke dalam restoran mereka saling berciuman. Mereka sedang dimabuk asmara. "Mas, kamera di sini sudah dimatikan belum?" ujar Yayu di sela-sela ciuman. "Nanti," sahutnya sembari terus melumat bibir istrinya dan menutup pintu dengan kakinya. Lalu dia menjatuhkan tubuh istrinya ke atas kasur, menindih tubuh Yayu yang mungil. Tanpa mereka sadari, ada yang memperhatikan mereka yang tidak lain adalah Vena. Dia tahu tanggal resepsi Chef Robbie dan Yayu. Maka dia menunggu di depan restoran Zero, menunggu kehadiran pasangan itu. Dan benar, pasangan pengantin itu baru saja tiba. Vena melihat pasangan itu saling berciuman. Hatinya rasanya hancur tatkala melihat ciuman itu penuh dengan gairah. Dengan kunci Lia, dia masuk ke dalam restoran. Dia menaiki anak tangga secara perlahan dan dapat mendengar desahan Yayu dan erangan Robbie. Seketika itu, kakinya mulai lemas. Dia terduduk di atas tangga sembari mendengarkan permainan itu. Lalu air matanya menetes ketika suara itu terus bersemayam di telinganya. "Jika aku tidak memilikimu, maka siapapun tidak akan memilikimu." Gumamnya lalu mengusap air mata yang ada di pipinya. Dia segera menuruni anak tangga dan menuju ruangan Chef Robbie. Dia menatap layar yang ada di ruangan itu. Layar yang berisi semua aktivitas di dalam restoran. Dia hanya menangkap Chef Robbie berciuman dengan Yayu dari tempat parkir sampai ke lantai atas. Vena terus mencari tempat kamera kediaman Robbie, mengutak-ngatik layar itu, tapi dia tidak menemukan apapun. Di mana dia meletakkan rekaman itu? Gumamnya lalu tatapannya menatap ke arah sebuah laptop. Vena membuka laptop itu, tapi laptop dalam keadaan terkunci. Vena mencoba mengetik tanggal lahir Chef Robbie, tapi laptop masih tetap terkunci. Apa yang pantas untuk laptop ini? Gumamnya sembari menatap ke sekeliling restoran. Lalu dia memasukkan tanggal restoran Zero berdiri. "Ah, sial," gerutunya. Berpikir, Vena mondar-mandir di ruangan itu, sembari memikirkan kode yang digunakan Chef Robbie. Dia kembali mendekat, tapi kali ini dia mencoba membalik. Yang awalnya tanggal, bulan, dan tahun, sekarang dia mencoba tahun, bulan, dan tanggal. Dan seketika itu, laptop langsung terbuka. Dia segera mencari di tempat yang terkoneksi dari rekaman CCTV dengan laptop itu, dan dia menemukan di bagian depan desktop. Dia mengklik sebuah layar dan terlihatlah permainan Robbie dan Yayu. Air matanya langsung mengalir deras. Dia seperti melihat video dewasa yang secara live. "Aku tidak sanggup," gerutunya lalu menutup laptop itu. Dia menangis terseduh-seduh ketika melihat Robbie menjamah setiap tubuh Yayu dan melihat bagaimana hebatnya Robbie di atas kasur, membuatnya gemetar. Dia kembali membuka laptop dan memilih beberapa adegan yang dilihat dari kamera yang lain, bukan dari kamera dalam kamar. Dan dia menemukan kamera yang ada di dekat pintu dan terlihat adegan itu, tapi tidak menampilkan keseluruhan tubuh Yayu. Karena pada saat itu, Yayu sedang telungkup dan Robbie sedang menusuknya. Jadi, untuk bagian Yayu hanya terlihat wajah, sedangkan Robbie dadanya. Dia segera mengcopy video itu, lalu mengirimkan ke ponselnya. Dan kala itu, terdengar suara tapak seseorang yang sedang menuruni anak tangga. Vena segera menutup laptop yang kala itu masih menyala. Dia bersembunyi di bawah meja. Chef Robbie menuju ke bagian ruangan untuk menyimpan bahan makanan, tapi dia tiba-tiba berbalik. Dia seperti melihat cahaya dari laptopnya. Robbie segera melangkahkan kakinya menuju ruangannya, tapi suara Yayu terdengar dari atas. "Mas Robbie!" teriak Yayu. Robbie memutar arah dan kembali menaiki anak tangga. Ketika dirasa cukup aman, Vena keluar dari tempat persembunyian. Dia segera menutup laptop itu dan berlalu meninggalkan restoran Zero. Chef Robbie kembali menuruni anak tangga dan menuju ruangannya. Dia menyalakan lampu ruangan lalu membuka laptopnya. Dari mana cahaya tadi? Gumamnya dan menutup kembali. Lalu dia kembali berbalik dan memegang laptopnya. Panas? Gumamnya yang bingung. Bingung karena laptopnya telah beberapa hari tidak digunakan dan tiba-tiba panas. Dia menatap ke arah kamera yang ada di layar televisi. Karena tidak menemukan yang mencurigakan, dia segera memasak untuk istrinya. Vena berhasil mendapatkan rekaman itu. Dengan sedikit keahliannya, dia mengubah wajah Yayu menjadi wajahnya. Yayu menangis terisak-isak. Resepsi yang begitu mewah dalam beberapa menit langsung hancur seketika. Semua karena kehadiran Vena. "Yayu, tenang," ujar Giwang menenangkan. "Aku malu, Mbak. Kenapa Mas Robbie memperlakukanku seperti ini?" serunya marah. "Yayu!" teriak Nani sembari berlari mencari anaknya. "Yayu ada di dalam," saut Ibu Ima sembari menunjukkan kamar tamu. Nani dan Dodit segera menemui anaknya. "Gendue Ibu," ujarnya lalu memeluk anaknya dengan erat. "Ibu!" teriaknya sembari menangis terisak-isak. Sementara itu, Robbie masih berada di ballroom hotel. Dia masih tidak percaya pesta pernikahannya hancur karena ulah Vena. "Robbie,
Kenapa bisa seperti ini? Teriak Ibu Andin. Aku tidak tahu, Mi, sahutnya bingung. Apa kamu pernah melakukan hubungan badan dengan Vena? Tanya Adlan yang masih berada di ballroom. Sebagai sepupu, dia cukup prihatin dengan kejadian yang baru saja dialami Yayu dan Robi. Aku tidak pernah melakukan hubungan seperti itu, hanya dengan Yayu, jelasnya. Lalu itu punya siapa? Seru Ibu Andin marah. Itu jelas-jelas buktinya. Seketika itu Robi langsung terbelalak. Itu bukan Vena, itu adalah Yayu. Apa kamu yakin? Tanya Adlan dan Ibu Andin bersamaan. Iya, aku yakin. Spray itu dan juga hiasan di dalam kamarku menunjukkan kalau seseorang telah mengambil rekamanku dengan Yayu, lalu mengubah foto Yayu menjadi Vena. Robi, kenapa semua itu harus direkam? Gerutu maminya yang menyalahkan kesalahan itu ke anaknya. Aku tidak merekamnya, Mi. Itu rekaman dari kamera CCTV. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Ibu Andin sembari menatap keponakannya. Jika seperti itu, Vena bisa dijebloskan ke penjara dengan dugaan mencuri dan menyebar tanpa izin dari si pemilik. Jelas Adlan. Lakukan, hukum wanita itu. Dia telah mencoreng wajah tante. Saut Ibu Andin yang ingin Vena mendekam di penjara. Jangan, timpal Robi. Jangan kamu bilang. Wanita itu sudah merusak pestamu dan sebentar lagi rumah tanggamu akan rusak. Saut ibunya yang bingung dengan ucapan anaknya. Aku mengerti, Mi. Robi menoleh ke arah sepupunya yang merupakan pengacara terkenal. Jika aku melaporkan Vena, apa bukti-bukti akan ditunjukkan di pengadilan? Tanyanya. Iya, saut Adlan singkat. Termasuk video aslinya? Iya, termasuk video asli. Nanti akan diselidiki tim penyidik. Jelas Adlan. Kalau begitu, tidak perlu melaporkan Vena. Kenapa, Robi? Wanita itu sekarang tertawa senang dan kamu tidak mau menggugatnya? Ibu Andin bingung dengan jalan pikiran anaknya. Mi, jika video asli tidak ditunjukkan, aku akan melaporkan Vena. Tapi video asli akan dijadikan bukti. Dan aku tidak siap ketika wajah dan tubuh istriku dilihat semua orang. Jelasnya. Ibu Andin langsung terdiam. Dia baru mengerti alasan anaknya menolak melaporkan Vena. Jadi, bagaimana cara menghukum Vena? Tanya Ibu Andin. Robi menunjuk ke arah Adlan. Adlan, kamu ahlinya dalam hal ini, ujar Robi. Baiklah, caranya hanya satu. Datangi dia, tekan dia. Kita buat dia mengaku ke publik kalau itu bukan Robi dan juga Yayu. Jelas Adlan. Baik, aku setuju, saut Robi. Setelah berganti pakaian, Robi dan maminya serta Adlan segera menuju hotel tempat Vena berada. Robi berjalan lebih dulu menuju kamar Vena. Lalu mereka berhenti pada satu kamar. Robi mengetuk pintu kamar. Vena segera menghampiri pintu kamar dan melihat dari lubang yang ada di atas pintu. Robi, gumamnya takut. Robi terus mengetuk pintu, tapi Vena tidak mau membuka pintu kamar. Dia berpura-pura tidak berada di dalam kamar. Mungkin dia sudah pergi, ujar Ibu Andin. Ya sudah, kita pergi saja, saut Adlan. Tapi suara daring ponsel terdengar dari balik pintu. Seketika itu, Vena panik karena Robi menghubunginya. Dan itu adalah rencana mereka untuk pura-pura pergi. Dan kala itu Robi langsung menekan nomor Vena. Vena, aku tahu kamu di dalam. Buka pintu ini, atau sepupuku akan mengirimmu ke penjara. Kamu tahu Adlan? Dia pengacara hebat. Kamu bisa mendekam puluhan tahun di dalam penjara. Ujar Robi dari depan pintu kamar. Bersambung.